Ustadz, Ustadz sendiri dalam kesendiriannya atau di sholatnya atau usai sholatnya, ada nggak doa yang nggak pernah lolos pasti dibacakan? Iya, selalu aku minta persatuan umat muslim. Kita nggak pernah lewat karena aku punya doa dari masuk Islam sampai sekarang yang selalu aku dawamkan, ya Allah satukan orang-orang muslim. Ya Allah ikatkan hati-hati orang-orang muslim. Kenapa? Karena aku melihat bahwa ini krusial banget nih. Kalau ini sudah beres nih, insya Allah ada banyak sekali permasalahan kaum muslimin yang beres. Tapi kalau ini nggak beres, ini kita lihat sekarang nih kayak apa. Kacau banget nih. Ada nggak doa yang Ustadz Felix bacakan atau apakah di Islam ada doa yang lazim dibaca untuk mengingatkan lagi diri kita bahwa udah gue berserah aja sama Allah gitu. Kayak misalkan Al-Ikhlas salah satunya sih kalau dipikir-pikir ya. Betul, kita baca Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Itu kan sebenarnya kan kita bisa mengingatkan diri kita sendiri, Ji udahlah Ji. Betul. Lu tuh punya Allah gitu. Kan bisa kan, karena dalam satu surat itu menggambarkan deskripsi Allah gitu yang kita percayai dan kita berserah dan kita ya udah selesailah, gue emang ini kuasanya Allah gitu. Tapi ada nggak kayak doa lain? Aku ketika lagi capek, ketika lagi stres, ketika lagi ngelihat sesuatu nggak sesuai dengan keinginanku, aku banyak bersolawat. Jadi aku cuma bilang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kayak aku bilang, ya Allah gitu kan ya, dengan solawatku ini mudah-mudahan semua jadi jalan keluar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua adalah la haula wala quwata illa billah. Itu versi singkat daripada ayat kursi itu. Oh iya, saya sering tuh dengar itu Ustadz, maaf. Itu apa artinya? La haula, tidak ada daya, wala quwata, tidak ada kekuatan, illa billah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, hanya ada pada Allah. Gitu artinya dalam hal apapun kita merasa sedih, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali daripada Allah. Ya udah itu aja. Terus kalau mau lebih singkat lagi, aku cuma ya Allah, udah gitu aja tuh. Ya Allah sampai ngeluh terus mikirin apa yang aku pikirin dan sudah selesai tuh. Kalau udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi ya udah ya Allah udah. Itu menurutku yang paling mesra sih. Jadi ya Allah gitu kan ya. Itu udah menurutku di dalam hati kita, masa sih Allah nggak tahu? Kan Allah dekat banget nih. Allah ngerti setiap aku rasain, dan itu kayak aku lagi curhat pada orang yang dekat aku gitu. Ya Allah gitu. Ya udah, aku ya bedanya aku nggak perlu cerita lagi segala sesuatu. Kadang-kadang sama istri aja kan juga gitu ya. Istri nanya nih misalnya, kenapa kamu dibully? Bingung kan cara jelasinnya. Dari awal. Jadi gini nih ceritanya nih. Kan sulit kan ya. Ya Allah udah gitu aja udah. Saya sadar saya ada satu bagian yang skip dari pembahasan kita, dan mungkin akan lebih baik kalau ditegasin juga soal berdoa dengan bahasa kita sendiri dan berdoa dengan bahasa Arab atau apa yang sudah dituliskan di Al-Quran. Apakah benar asumsi saya Ustadz bahwa baca doa dengan apa yang dituliskan di Al-Quran atau dengan bahasa Arab itu memberikan entah kesan atau emang nyata ya, memberikan kedekatan gitu. Dengan asumsi saya bisa ngobrol sama ibu saya pakai bahasa Indonesia, tentu dialognya beneran terjadi. Tapi kalau saya ngomong pakai bahasa dusun, pakai bahasa pagar alam, kampung pagar alam, jadi lebih dekat kan? Jadi kayak terasa lebih akrab gitu. Betul. Kayak ini cuman kita doang nih. Jadi ini ada 8 orang di sekitar kita, tapi cuman di sini dalam pembicaraan ini lu gue pakai bahasa dusun yang membuat gue ngerasa dekat gitu. Apakah itu salah satu alasannya? Tujuan? Banget. Yang pertama, bagi orang-orang yang sudah pro, maka mereka pasti berdoa dengan bahasa Arab. Karena seolah-olah mereka pengen berkata bahwasanya aku pengen berdoa dengan bahasa yang engkau turunkan ya Allah, Al-Quran ini. Ini yang pertama. Yang kedua gini, kalau ada orang yang nge-tag Mas Panji di postingan Mas Panji, terus nge-quotes kata-kata Mas Panji, seneng gak? Seneng ya. Mas Panji pernah bilang, first you play by the rules, and then you play with your heart. Mas Panji pernah bilang di Mensrea kayak gini. Rasanya senang kan ya? Coba bayangin kalau kita nge-quote kata-katanya Allah, terus kemudian pas kita lagi doa sama dia. Itu kayaknya aku bisa bayangin tuh. Kira-kira ya Allah pasti, oh dia ingat ya kata-kataku ya. Dan dia pakai kata-kataku sendiri untuk minta kepada aku. Ya Allah, ya Allah, engkau bilang di dalam Al-Quran, qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Engkau bilang pada kami di dalam Al-Quran, mintalah padaku maka aku akan kabulkan. Ya Allah, aku minta kepada engkau ya Allah. Nah maka itu juga bisa dipakai dengan quote-nya Allah, kita minta sendiri kepada Allah dengan cara seperti itu.
Nah, cuman aku nggak mau mengecilkan hati orang-orang yang nggak paham bahasa Arab. Karena di dalam hadis juga disampaikan oleh Rasulullah bahwasanya ternyata diksi itu tidak begitu penting. Oh gitu ya? Iya. Suatu waktu dikatakan oleh Rasulullah bahwasanya ada orang ketika dia bertaubat kepada Allah itu lebih senang daripada seorang penggembala yang kehilangan seluruh gembalaannya kemudian mendapatkan seluruhnya. Kemudian dia berkata pada Allah saking senangnya, "Ya Allah, benar-benar ya Allah, makasih banget ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu." Dia bilang begitu dan Allah terus kemudian that's okay gitu maksudnya. Salah ngomong sih tapi salah ngomong. Ya. Kalau kita kan bisa jadi bahan langsung bisa jadi bahan dipanggil polisi. Allah tidak mempermasalahkan. Allah tidak mempermasalahkan itu. Kenapa kau bisa mempermasalahkan itu kan? Orang dia intensinya benar-benar bersyukur pada Allah gitu maksudnya. Dan dia berdoa pada Allah, "Ya Allah, Engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu." Allah tahu dia tuh pengen ngomong bahwa "Ya Allah, Engkau benar-benar Tuhanku ya Allah dan aku hambamu banget ya Allah." Tapi Allah tidak mempermasalahkan diksi itu. Dan itu ada di dalam hadis. Artinya menurutku ya aku cuma pengen membesarkan orang-orang yang mereka belum hafal apapun. Karena aku juga sama. Aku lebih nyaman berdoa dengan bahasaku gitu kan ya. Kenapa? Karena balik lagi bahasa itu kan rasa ya. Kalau kita nggak terlahir di Arab, kayaknya kita agak terlalu sulit untuk memahami rasa dengan bahasa Arab. Kecuali kalau kita memiliki koneksi dengan Al-Quran. Kayak tadi aku bilang di awal bagi yang pro. Sama kayak ada orang terus kemudian ngomong pakai bahasa Inggris, tapi dia nggak ngerti terus rasanya, itu juga aneh. Makanya ada orang bilang aku lebih nyaman ngomong pakai bahasa Inggris. Aku ngerti sih. Karena kalau misalnya diartiin dalam bahasa Indonesia juga sulit juga. Contoh misalnya kayak ini. It doesn't matter in the first place. Bagaimana ngertiin dalam bahasa Indonesia? Wah, secara harafiah agak susah tuh diartikan. Itu tidak ada masalah dari semenjak waktu yang pertama. Gimana ceritanya? Apa coba artinya? Nggak tahu kan kita kan ya. Thank you for having me. Terima kasih sudah memiliki aku. Gimana nih ceritanya kan? Atau terima kasih sudah mempunyai aku. Ini gimana ceritanya nih? Nah, ini karena bahasa adalah rasa, balik lagi. Kalau aku ya tidak mengecilkan orang-orang ini ketika mereka mau berbicara dengan Allah dengan bahasa mereka, it's okay. Tapi kalau kamu sudah pro, kamu pengen ngut Allah gitu kan ya. Atau kamu pengen terus berdoa dengan bahasa itu, terus Allah turunkan Al-Quran dengan itu bahasa Arab, itu pun juga adalah sesuatu yang luar biasa. Khusus Al-Quran kamu udah tambahan pahala karena baca Al-Quran. Bagaimana Ustadz? Gimana cara ngomongnya? Bagaimana dengan orang yang ini apa istilahnya? Ini perandaian aja. Ya. Gimana misalnya ada orang tidak pernah berdoa, tapi dasarnya adalah karena malu. Bukan. Dia beriman kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, dan dia merasa itu cukup. Jadi kayak tidak ada yang bisa mematahkan. Ini hypothetical question ya. Tidak ada yang bisa mematahkan keyakinan gue bahwa Tuhan gue adalah Allah. Tidak ada yang bisa mematahkan keyakinan gue Rasulullah dan Al-Quran. Dan buat gue itu cukup. Karena harusnya gue percaya sama Allah, gue akan baik-baik aja. Gue gak perlu meminta apa-apa dunia. Jadi gue kayak orang pasrah gitu. Oke. Itulah yang di dalam Al-Quran dikatakan sombong. Sombong itu. Allah langsung bilang gini. Lanjutan daripada waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, berkata Allah, berdoalah kepadaku maka aku akan berusaha untuk ngabulin. Nah ini kalau ini ayatnya bukan ujibu tapi pakai astajib lakum. Artinya kalau kalian mau ngomong kepada aku akan kabulin. Tadi kalau yang tadi doa itu pertama khusus bulan Ramadan, yang kedua adalah keterikatan dengan Nabi. Jadi siapa yang pakai nama Nabi langsung dikabulin Allah gitu kan ya. Siapa yang nanya pada Nabi, aku dekat, aku langsung ngabulin gitu kan ya. Dan yang ketiga adalah ini berkaitan dengan orang-orang yang tadi yang benar-benar enggak mau berdoa. Allah katakan waqala rabbukum ud'uni astajib lakum innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah katakan berdoalah kepadaku, aku akan berusaha untuk kabulin. Tapi kalau kalian justru sombong daripada beribadah kepadaku, artinya daripada berdoa kepadaku, maka justru kalian akan masuk dalam neraka. Artinya tidak diperkenankan bagi orang muslim untuk tidak berdoa. Karena balik lagi ya, Allah itu salah satu maha kasihnya adalah dia nurunin Al-Quran. Karena kita tahu bahwa tanpa Al-Quran kan kita nggak punya petunjuk dalam hidup ini. Artinya kita nggak punya solusi. Kan kalau kita singkat, Islam itu kan adalah sebuah respons terbaik di dalam kehidupan kita. Kita punya permasalahan apapun, Islam kayak ngasih tiernya. Ini tier 1 kalau kamu mau nih. Kalau kamu nggak bisa, ini tier 2-nya nih. Kalau kamu nggak bisa, ini tier 3-nya nih. Nah jangan selain 3 ini.
Seolah-olah kan gitu kan ya. Ini adalah respons kamu nih. Kalau ada orang marah sama kamu, ini tier pertamanya, ini tier keduanya, ini tier ketiganya. Nah, ketika kita sudah dikasih terus kemudian kasih Allah dengan cara Al-Quran itu, maka tadi balik lagi, pasti balasannya adalah orang doa. Kalau gampangnya gini mas, di sosial media ya. Sosial media itu setiap kali apa yang kita lempar, kita pasti ngarepin feedback. Iya. Ya kan ya. Betul. Nah kalau misalnya ada orang bilang, aku tuh seneng sama Mas, serius deh, aku seneng sama Mas Panji. Terus Mas Panji bilang, udah ngikutin special showku berapa? Nggak ada sih. atau kamu nonton apa, football? Nggak. Weekly vlog? Nggak. Gitu kan ya. Kamu nonton ini? Nggak ada yang aku nonton gitu kan ya. Podcastku tempat yang lain? Nggak juga. Lah terus kita tahu dari mana respons feedbacknya. Sedangkan setiap orang yang ngefans, dia pasti komen, yakin. Makanya salah satu yang membuat aku senang banget ketika kemarin ketika football offline itu adalah kita kan nggak nyangka ya ada orang sebanyak itu datang ke situ dalam kondisi puasa macet-macetan luar biasa. Tapi itu adalah bentuk doa mereka kan, respons mereka terhadap apa yang kita sampaikan pada mereka. Iya betul sekali. Kalau kita analogikan dengan pasangan, bisa aja nih ada pasangan yang satu bilang, gue cinta kok sama lu, nggak ragu sama sekali cinta gue sama lu. Tapi kan bukan berarti kemudian ngediemin, gak ngomong, gak bilang sayang. Yang ini juga bete kali. Benar. Iya sih, tapi gak mungkin sih kalau gak ada koneksi sama sekali kalau emang cinta gitu. Iya. Artinya komunikasi itu kan adalah resiprokal. Sesuatu yang saling saling bersaut-sautan. Makanya Allah sampaikan ya. Kenapa Allah mengaitkan antara Al-Quran dengan doa? Karena ketika Allah turunin Al-Quran harusnya kalian naikin doa gitu maksudnya. Itu adalah cara komunikasi yang paling bagus. Iya betul. Ya tadi logisnya. Dan semua suratul Fatihah kan doa. Kita sholat Alhamdulillahirabbil alamin karena kita naikin doa kepada Allah. Sisanya yang ada di kepala saya tuh jadinya udah nggak relevan Ustadz. Kenapa tuh? Ya karena salah satunya adalah tadi saya sempat mau nanya tapi momennya lewat dan kayaknya nggak perlu ditanya lagi. Soal surat An-Nas. Waktu saya baca tuh ini kayak doa yang kita baca kalau kita takut kena ancaman. Benar banget. Iya kan ya. Ancaman jadi, apapun. Iya apapun. Termasuk di situ apa ya? Penyihir. Iya. Orang-orang yang hasad. Iya. Orang-orang yang iri. Iya. Terus kemudian bisikan jin. Iya. Semuanya lah kita terus minta tolong pada Allah. Iya. Dan berarti ya kita bisa nge-quote Allah gitu. Atau kalau misalnya kita takut dalam ancaman kita berdoa aja langsung ya. Tapi benar ya saya bilang itu doa untuk melindungi kita dari bahaya yang ada di sekitar kita ya. Benar. Setiap kali kita berpindah tempat, berpindah wilayah, berpindah kota, berpindah negara atau apapun, kita akan berdoa pada Allah. Ya Allah lindungi aku daripada kejahatan orang-orang di dalamnya dan kejahatan daripada tempat ini. Dan kita juga berdoa ya Allah berikan aku kebaikan orang-orang yang ada di dalamnya dan kebaikan tempat. Saya nanya itu soalnya sejak berinteraksi dengan Al-Quran, kebetulan kan hidup saya kan juga sedikit banyak kan ada resikonya. Iya pasti. Jadi banyak berdoa ya. Jadi banyak berdoa dan Anas itu ini aneh sekali sebenarnya. Tapi karena mungkin ini orang baru belajar. Salah satu resiko terbesar saya itu justru kalau saya lagi lari. Kenapa mas? Karena saya sendiri. Saya dikasih tahu beberapa orang. Jangan lari sendiri ya. Ya hati-hati sendiri kan. Lu nggak tahu ada siapa. Terus orang tim pengacara bilang hati-hati berfoto sama orang di tempat umum. Hati-hati. Sorry ini gue banget ya, maaf yang nonton ya. Hati-hati ketika ngupload dan ngasih tahu orang lu ada di mana. Kalau mau benar. Setelah lu nggak di situ. Baru. Hati-hati ketika lu berfoto sama orang karena lu mengekspos diri lu sedang ada di mana. Hati-hati dengan polanya lu yang lu jalankan. Itu kan mau nggak mau kan ya kita kan jadi waspada dan jadi siap ya. Tapi kadang-kadang nggak tahu GR nggak tahu enggak. Kadang-kadang kalau lain suka mikir nih ini orang intel atau kadang-kadang suka kayak gitu. Jadi kalau mau lari doang aja, lari aja nih. Hanya ingin berlari, entah itu larinya. Kalau belakangan ini jam ideal untuk berlari itu setelah berbuka puasa, itu ideal sekali. Karena jalanan kosong. Air putih, kurma 2 biji 3 biji, lari lah tuh. Itu kosong. Walaupun saya urutan kedua jam 7 pagi, karena mungkin sahur masih ada, lari masih enak. Tapi pas lari tuh bacanya Anas.
saking ya Allah lindungin gue deh, dia takut kenapa saya berapa kali dia sering cerita, saya dicekek orang waktu itu, tapi bukan karena saya takut, saya pikir saya mau diapain, mau diajak foto, tapi saya lagi lari, Ustaz. Jadi saya ngelintasin rombongan lagi nongkrong banget. Iya kan, orang kan kadang-kadang kalau excited kan bahasanya kan beda-beda ya, maksudnya gayanya beda-beda. Ini lagi nongkrong, ini trotoar, ada yang nongkrong di sini, ada yang nongkrong di sini, saya melintas. Permisi, saya bilang gitu. Terus saya lagi dengerin podcast, jadi saya cuma denger, itu Panji, terus nggak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba ada tangan gini, gitu. Dia tuh cuma, foto dulu gitu. Jadi dia pengen, foto dulu, tapi saya lagi lari, jadi kan kayak orang dicekek ya. Itu, parnonya bukan main. Gara-gara kejadian itu Anas mulu tuh bola. Ya, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan sih trivial sih. Jadi kayak lebih kayak apakah itu benar. So itu saya mau nanya soal Al-Falaq tuh apa ya? Isinya apa Al-Falaq ya? Lupa saya. Sama. Jadi daripada tukang sihir, jadi dikatakan bahwasanya kalau ada orang terus kemudian mengirimkan sihir, itu biasanya ketika jam-jam pergantian cahaya. Nah iya lagi. Misalnya contoh kayak dari gelap menjadi terang, karena itu waktu-waktu yang krusial ya. Nah itulah kenapa juga sholat itu dibuat ketika pergantian cahaya. Nah itu maka qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq dan seterusnya adalah tadi daripada sihir orang, lalu terus kemudian daripada orang-orang yang nggak suka. Itu dua itu berhubungan sebenarnya, kan suruh dibaca dua-duanya. Iya. Saya pikir gara-gara baca itu, terus saya berpikir 3 doa yang paling sering. Untungnya ya. Iya, dekat-dekatan ya. Iya, itu satu dekat-dekatan, terus kedua ternyata emang besar maknanya gitu. Jadi saya kan bacain cuma karena pendek dan hafal. Betul. Tapi ternyata besar maknanya sih. Pikir-pikir waktu kemarin baca-baca, terima kasih juga nih sama guru agama waktu SD SMP walaupun tujuan mereka untuk lu ingat, tapi sebenarnya maknanya gede gitu ya, untuk ikhlas. Benar. Untuk minta perlindungan dan segala macamnya, dan itu yang paling sering bacain. Ada satu doa yang Rasul minta untuk dibacain pagi dan sore. Itu adalah namanya Sayyidul Istighfar. Kan kita bahas kemarin ya ketika taubat itu, bahwasanya istighfar itu adalah solusi, bukan hack untuk menyelesaikan segala masalah. Nah istighfar itu Rasul katakan ada satu doa namanya Sayyidul Istighfar, agak panjang, nanti aku kirimin. Bunyinya gini, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahdika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi nikmatika alayya wa abu bidzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah itu awalnya terkesan kayak panjang, tapi kalau udah dibiasain mudah. Nah itu dibaca pagi sama sore pas lari. Itu untuk Rasul katakan ini adalah tuannya istighfar, Sayyidul Istighfar. Jadi istighfar yang paling tinggi. Jadi kalau orang baca ini, insya Allah dia akan, sedangkan istighfar ini kan mengeluarkan orang daripada perkara-perkara yang buruk kan. Dan istighfar itu atau minta ampun pada Allah tuh disunahkan di 2 waktu, pagi sama sore. Nah, makanya kan ada orang bilang wal mustaghfirina fil ashar, itu adalah orang-orang yang beristighfar ketika sahur atau ketika ashar. Sama, sahur pagi terus kemudian sore. Ganti cahaya. Ustadz, ada nggak tentang doa yang penting untuk diketahui tapi belum kita bahas? Di Ramadan ini aku cuma untuk nekanin satu lagi yang kita bahas di Putbal, karena nggak semua nonton offline ya. Yaitu adalah Rasulullah itu minta kita berdoa. Jadi ada yang nanya pada Rasul, ya Rasulullah, kalau aku dapat di 10 malam yang terakhir, itu doa apa yang aku harus baca? Maka Rasul katakan, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf dan Engkau menyukai orang-orang yang memohon ampun atau meminta maaf dan senang memberikan maaf, maka ampuni aku ya Allah. Itu yang paling penting. Maka balik lagi, apa sih yang Allah bakal berikan pada hamba-hambanya yang mau kembali itu? Ya taubat sebenarnya. Dan ada banyak hal banget yang bisa diselesaikan ketika kita taubat pada Allah. Dalam satu hadis, siapa yang mendawamkan atau mengkonsistenkan istighfar atau memohon ampun pada Allah, Allah kasih pertama di dalam Al-Quran ya, Allah kasih hujan turun, artinya rezeki, itu kan ya. Allah kasih terus kemudian banyaknya harta dan anak-anak. Allah kasih terus kemudian hewan ternak, dan Allah kasih terus kemudian solusi dari tempat yang tidak disangka-sangka. Nah itu istighfar. Nah jadi perbanyak doa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa di 10 malam yang terakhir. Tapi yang semua yang sudah yang penting tentang doa, menurutku filosofi doa itu
semua udah kita sampein sih. Khususnya yang tadi bahwa saya nanti teman-teman boleh baca kalau nggak salah di surat Al-Baqarah 184 nempel sama surat Al-Baqarah 183 yang kita bahas tentang puasa. Itu semua pembahasan tentang puasa dan doa. Ramadan, Quran dan doa. Oke kalau gitu, terima kasih banyak Ustadz Felix sudah membantu menjawab rasa penasaran saya yang terlalu basic ini. Dan juga makasih banyak yang nonton. Gua happy sekali kalau misalkan acara ini bisa membantu lu jadi lebih banyak tahu tentang Islam. Dan kita ketemu di episode berikutnya ketika ada rasa penasaran baru di kepala gua terkait. Thank you, bye-bye. Bye.